Kalau kamu ngelihat bendera dan lambang dan negara ini, kamu pasti bisa dong menebak negara apa? Yap, benar. Ini adalah negara Belanda ya. Negara kincir angin ini dikenal sebagai penjajah Indonesia yang paling lama. Lebih kurang 350 tahun menurut catatan sejarah. Sebenarnya, banyak budaya Belanda yang sudah menyatu ke dalam budaya negara tercinta kita ini. Mulai dari bahasanya yang kita adopsi, terus ada jenis-jenis makanan, pernikahan dengan penduduk Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Tapi kamu tahu nggak sih, waktu ngejajah Indonesia, Belanda juga sedang dijajah oleh Spanyol loh. Mana perangnya lumayan lama dan berlangsung selama 80 tahun atau disebut perang 80 tahun. Terus kira-kira negara mana nih yang bakal menang? Nah, fakta fantastis akan mengulas lebih lengkap. Jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Jadi awalnya Spanyol adalah imperium besar di Eropa Barat yang sudah turun-temurun dan penganut agama Katolik nih. Mereka sangat anti dengan orang Protestan, ya walaupun hidup berdampingan. Nah, salah satu wilayah yang menjadi koloni Spanyol ini adalah Belanda. Dalam sejarah, Spanyol dan Portugis disebut dengan penguasa dunia. Udah pada tahu kan ya, yang ujung-ujungnya menjajah negara kita itu loh. Armada lautnya yang hebat untuk menjelajah dunia baru. Keduanya berlomba-lomba menguasai dunia, termasuk Belanda, benua Amerika, dan kemudian nantinya juga Indonesia. Keren ya? Di saat Amerika masih dihuni suku asli dan kemudian ditemukan oleh Christopher Columbus, Spanyol dan Portugis sudah melalang buana menjelajahi dunia dan membangun peradaban di negeri jajahannya. Di awal abad ke-15, tahun 1506, Charles V menggantikan ayahnya dan menjadi Raja Spanyol. Semenjak menjadi raja, Charles ini selalu menganiaya orang-orang Protestan tanpa henti dengan membakar mereka di tiang panjang. Singkat cerita, Philip II menjadi raja di Spanyol menggantikan ayahnya Charles V. Philip ini ternyata lebih religius dibandingkan ayahnya. Ia bersikeras mempertahankan Katolik untuk keseragaman agama. Protestan yang saat itu makin banyak pengikutnya di Belanda semakin tertindas selama bertahun-tahun. Philip juga membuat kebijakan pajak yang memberatkan rakyat termasuk di Belanda. Belum lagi kesewenangan lain yang dilakukan Spanyol. Parah ya? Semenjak 1568, Spanyol pun akhirnya melahirkan pemberontak di berbagai wilayah. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberontakan ya. Misalnya kebencian terhadap otoritas, kecemburuan, dan yang paling penting adalah isu agama sih. Nah, saat itu ada 7 provinsi di Belanda yang melakukan pemberontakan. Willem van Oranje alias Willem si pendiam atau Willem I menjadi pemimpinnya. Dia menguasai wilayah utama seperti Holland, Utrecht, dan Zeeland. Willem menjual seluruh harta bendanya untuk membiayai perang terhadap Spanyol dan mengajak Prancis dan Inggris yang sesama Protestan untuk menyerang. Pemberontakan ini pun menjadi kritik dari Raja Spanyol. Mereka dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan dianggap tanpa izin dari raja. Kemarahan rakyat pun makin jadi karena untuk apa meminta izin di wilayah mereka sendiri. Belum lagi setiap pengajuan memakan waktu yang lama. Mereka mungkin juga bingung, maunya Raja Spanyol ini apa ya sebenarnya? Rakyat pun semakin memberontak karena pasukan Spanyol mulai berjaga di wilayah mereka. Raja semakin marah. Kemudian sayembara dan menghargai kepala William ini 25.000 crown bagi siapa aja yang bisa membawa ke hadapannya. Ini harga yang cukup mahal ya saat itu. Tapi nyatanya nggak berhasil ya. Beberapa tahun kemudian, pemberontak berhasil menguasai wilayah Briel dan perang terus berlanjut. Semua provinsi bersatu dan membuat perjanjian Utrecht.
Isinya tentang kesepakatan 7 provinsi yang bergerak melawan Spanyol. Nah, dari perjanjian inilah juga termasuk awal mula terbentuknya Republik Belanda. Semakin hari, rakyat semakin semangat untuk menyerang Spanyol. Akhirnya, tahun 1581, Belanda mendeklarasikan kemerdekaan resminya. Ya walaupun masih tetap masa perang dan gak diakuin Spanyol sih. Tapi William si pendiam ini akhirnya tertembak dan tewas dibunuh seorang Katolik Burgundi pada 10 Juli 1584. Kemudian digantikan oleh anaknya, Maurits van Oranje, yang dikenal dengan Willem II, dan perang pun tetap lanjut. Tak hanya sampai di situ, Belanda bagian selatan yang sekarang ini adalah Belgia, Luksemburg, dan Prancis bagian utara, yang punya banyak kaum elit keuangan, intelektual, dan budayawan melarikan diri ke wilayah utara atau wilayah yang ditempati keturunan William. Perang pun semakin menjadi karena dua putra dari William si pendiam turut bertempur. Korban semakin banyak berjatuhan dari Belanda dan Spanyol. Belum lagi, Spanyol dan Portugis melakukan pelayaran menjelajah dunia. Belanda tidak mau kalah melakukan pelayaran ke timur. Padahal, kedaulatan Belanda tadi belum diakui dan masih dianggap wilayah kekuasaan Spanyol. Benar-benar nekat nih Belanda ya. Belanda akhirnya mulai menguasai satu persatu wilayah di Nusantara. Mulai dari Maluku, Malaka, Pulau Sumatera, dan memperkuat diri di Pulau Jawa. Sunda Kelapa pun juga dikuasai dan diganti jadi Batavia, kemudian menjadi Jakarta. Mereka pun membangun kongsi dagang yang diberi nama VOC dan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Di sisi lain, Raja Philip II pun wafat dan diganti dengan Philip IV yang dianggap lebih manusiawi lah ya dibanding raja sebelumnya. Tapi di masa kepemimpinan si bapak ini, Spanyol semakin terpojok karena harus berperang dengan banyak negara di Eropa. Gak cuma Belanda, tapi juga ada Prancis dan Swedia. Karena kan? Kalau dengan Belanda, Spanyol berperang selama 80 tahun. Tapi kalau dengan Prancis dan Swedia, berperang selama 30 tahun. Berarti selama 1 abad lebih Spanyol ini kerjaannya berperang terus ya. Belum lagi pasukan Spanyol juga harus berperang dengan Portugis di Maluku. Lebih tepatnya di wilayah Ternate dan Tidore, karena berebut wilayah dengan Portugis dan Belanda juga. Karena terus terdesak oleh keadaan, Spanyol akhirnya melunak dan membuat Belanda sebagai kawan dibandingkan dengan Perancis. Padahal kalau dilihat, Perancis waktu itu penganut Katolik. Isu agama akhirnya bukan jadi masalah untuk kekuatan Spanyol. Mungkin si Bapak Philip IV tadi berpikir kalau Perancis lebih bahaya dibandingkan Belanda. Maklum, Perancis saat itu tidak terkalahkan karena di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Jadi mending mencari kekuatan baru kali ya. Belum lagi saat itu kekuatan Belanda gak bisa dipandang sebelah mata. Berkat VOC, Kekaisaran Belanda menjadi pusat kekuatan ekonomi Eropa. Bahkan Belanda menguasai Amerika. Saat itu nama New York diberi nama New Amsterdam. Wah, keren banget ya. Akhirnya, kesepakatan pun dibuat pada 30 Januari 1648. Para wakil dari provinsi-provinsi Belanda atau Republik Belanda bersama Philip IV menandatangani perjanjian damai yang disebut Perjanjian Münster. Perdamaian ini pun dibuat dalam lukisan Gerard ter Boch dengan judul The Swearing of the Oath of the Treaty of Münster, 15 Mei 1648. Rakyat Belanda dengan senang hati menerima perjanjian itu karena adanya perdamaian antara gereja Katolik dan Protestan. Selain itu, Republik Belanda pun diakui oleh Spanyol. Ini awal kejayaan kerajaan Belanda yang semakin melebarkan semangatnya dan menjadi kekuatan ekonomi pertama di Eropa. Keren! Nah, itu tadi cerita perang hampir seabad antara Belanda dan Spanyol. Nantikan cerita menarik lainnya dari channel ini ya.